Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya lanjutkan penjelasan tentang proses penurunan persamaan elemen dengan mempergunakan metode elemen hingga ya. Setelah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan metode yang dipergunakan dan untuk menurunkan persamaan elemen. Pada prinsipnya, proses penurunan persamaan elemen tersebut dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama dengan mendefinisikan displacement function pada tiap nodal, kemudian yang kedua dengan mempergunakan hubungan antara tegangan dengan displacementnya serta tegangan dengan regangannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menurunkan persamaan elemen tersebut dengan mempergunakan ketiga metode pada video sebelumnya yang saya jelaskan pada video sebelumnya, video kedua ya. Displacement function menurunkan setelah kita tahap pertama adalah problem saat mempergunakan metode elemen hingga adalah pertama kita melakukan modeling problem fisik, kemudian kedua adalah memilih tipe elemen dan diskretisasi dari problem fisik. Saat memilih elemen tersebut kita perlu menentukan bentuk fungsi displacement tiap-tiap nodal pada elemen yang kita pergunakan pada diskretisasi problem fisik. Nah, untuk pemilihan displacement function tersebut itu kita dapat mempergunakan Pascal triangle untuk elemen-elemen 2 dimensi 1 dan 2 dimensi. Bisa kita mempergunakan Pascal triangle ini, menggunakan Pascal triangle. Sedangkan untuk elemen 3 dimensi kita gunakan Pascal piramid yang ada di bawah ini. Ya. Kemudian prosedur kedua adalah menentukan setelah pemilihan tipe elemen, kita memilih fungsi perpindahan atau displacement yang sesuai untuk memprediksi atau interpolasi displacement elemen dengan mempergunakan triangle Pascal ini, di mana salah satu contoh dari displacement function untuk kasus plane elemen adalah U yang menyatakan displacement nodal pada arah sumbu X ya, X dan Y. Kemudian U dan V ini, U ini menunjukkan displacement pada arah sumbu X, V itu menunjukkan displacement dalam arah sumbu Y. Sedangkan X dan Y sendiri ini merupakan mewakili koordinat dari nodalnya ya. Sedangkan A1, A2, A3, A4, A5, A6 itu merupakan konstanta polinomialnya. Jadi kurang lebih seperti ini caranya ya, langkahnya. Kemudian yang kedua, langkah pertama adalah setelah kita memilih displacement fungsinya, langkah berikutnya adalah kita mengevaluasi hubungan displacement yang terjadi itu dengan regangannya atau regangan dan
regangan. Pada kasus dua dimensi itu hubungannya adalah ini, regangan dengan displacement. Regangan dalam arah sumbu X adalah perubahan displacement dalam sumbu X dalam arah X. Ini adalah regangan dalam arah sumbu Y dV per dx, sedangkan regangan sudutnya du per dy plus dV per dx. Hubungannya seperti ini, di mana regangan sumbu X adalah sigma X per E, Poisson ratio kali tegangan dalam E per E. Dan dengan mempergunakan displacement function dan hubungan tegangan-regangan dan tegangan ini, maka kita akan bisa menurunkan persamaan elemennya yang kurang lebih akan memiliki bentuk umum seperti ini. Gaya pada matrik gaya pada nodal merupakan internal force, kalian kekakuan sama adalah merupakan perkalian antara matrik kekakuan di elemen tersebut dengan displacement pada nodalnya. Dapat proses penurunannya dapat mempergunakan the direct equilibrium method untuk kasus-kasus spring, bar, truss, beam, frame element, dan dapat pula dengan menggunakan metode the minimum potential energy. Di samping itu untuk kasus-kasus high order element dan non struktural juga dapat dengan menggunakan MPa. Setelah persamaan elemen ini terbentuk, elemen dari tiap-tiap elemen yang membentuk struktur problem fisik terbentuk, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan assembly persamaan tiap-tiap elemen tersebut menjadi sebuah persamaan global dari struktur problem fisiknya, di mana bentuk persamaan struktur globalnya adalah seperti ini. Gaya luar pada keseluruhan struktur. Ini adalah matrik gaya luar pada keseluruhan struktur. Ini adalah matrik kekakuan global dari keseluruhan struktur. Dan ini adalah displacement pada nodal yang kita pilih. Dan pada tahap ini kita juga harus menentukan boundary condition dan pada keseluruhan struktur, di mana boundary condition itu ada dua macam, yaitu homogen boundary condition dan non homogen boundary condition. Homogen boundary condition bila displacement yang terjadi bila nilainya 0, sedangkan non homogen boundary condition terjadi bila displacement tidak sama dengan 0. Setelah proses assembly dan pembentukan persamaan global dilakukan, kemudian besar displacement yang belum diketahui dapat diperoleh, maka parameter-parameter lain yang diperlukan untuk analisis struktur maupun non-struktural domain dapat kita cari. Pada kasus struktural domain, mungkin kita mencari regangan atau distribusi tegangan, sedangkan pada kasus non-struktural mungkin kita mencari head flux dan lain sebagainya. Ini adalah semua yang saya sampaikan itu merupakan langkah-langkah perhitungan secara manual dengan mempergunakan metode elemen hingga. Pada era saat ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1970-an ya, mulai diperkenalkannya software metode elemen hingga secara komersil. Metode perhitungan secara manual ini dapat sebagai sarana validasi untuk perhitungan dengan mempergunakan software. Pada prinsipnya, pada perhitungan dengan mempergunakan software itu ada 3 tahapan, yaitu tahap preprosesor, tahap solver, dan tahap post-prosesor.
Jadi sebenarnya pada perhitungan manual yang saya jelaskan sebelumnya, itu kalau dengan mempergunakan software metode elemen hingga, itu semua proses perhitungan manual itu dikerjakan oleh komputer, yaitu pada tahap solver ini. Sedangkan pada tahap preprosesor, ini adalah hanya merupakan sebuah tahap untuk membuat pemodelan dari problem fisiknya. Jadi dan penentuan boundary condition, tipe material yang dipergunakan, tipe elemen, proses diskretisasi itu dilakukan di preprosesor. Biasanya tahap preprosesor itu ada yang mempergunakan perangkat pengguna terpisah khusus untuk membuat pekerjaan meshing, ya, pekerjaan diskretisasi, pemodelan diskretisasi, dan penentuan boundary condition serta pemilihan material. Software seperti ini diantaranya adalah Patran, Hypermesh, itu adalah merupakan standalone software untuk preprocessor. Tetapi ada juga software metode elemen hingga yang sudah include antara preprocessor, solver, dan post-prosesornya sudah ada di dalamnya semua, sehingga bisa dilakukan di satu software tersebut. Sedangkan proses perhitungan yang secara manual tadi, itu kalau di software metode elemen hingga itu dilakukan di tahap solver ini. Dan setelah proses perhitungan dengan solver ini selesai, kemudian hasilnya itu ditampilkan di tahap post-prosesor. Seperti halnya tahap preprosesor, post-prosesor ini ada software standalone-nya juga. Dia hanya khusus untuk menampilkan hasil perhitungan solver ini. Tetapi software seperti Abacus, Nastran, ANSYS itu sudah include semua ketiga tahapan ini ada di dalamnya. Jadi tidak harus tergantung pada standalone software untuk preprosesor atau post-prosesor. Dan kurang lebih seperti itu prinsip perhitungan metode elemen hingga dengan software. Jadi bedanya hanya kalau dengan manual, proses manual calculation, kita yang menghitung, sedangkan kalau dengan software, maka yang melakukan perhitungan itu adalah komputer. Nah, hanya seperti itu aja. Sedangkan mata kuliah kita ini akan mempelajari cara perhitungan secara manual. Sedangkan perhitungan dengan mempergunakan software, nanti Anda bisa belajar sendiri, karena pada sepanjang yang saya tahu tidak terlalu sulit untuk mempelajari software metode elemen hingga karena sudah interaktif. Tapi penting untuk paham bagaimana menghitung secara manual, karena kalau kita tidak bisa hanya percaya begitu saja dengan hasil perhitungan software. Kita perlu melakukan validasi atau verifikasi hasil perhitungan software. Salah satu caranya adalah dengan mempergunakan perhitungan secara manual atau dengan berdasarkan hasil eksperimen. Itu ya. Kalau jenis-jenis software yang metode elemen hingga yang ada sekarang, ya seperti ini ada Patran, Nastran, Abacus, HSDINA, MD-Solid, ANSYS, MARC, dan lain sebagainya. Dan salah satu contoh hasil perhitungan dengan software adalah seperti ini. Ini untuk kasus non-struktural domain, dengan ini untuk kasus struktural domain, ya. Ini juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk overview tentang metode elemen hingga. Dan selamat belajar. Saya harapkan Anda paham tentang apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.